Selamat pagi semuanya teman-teman para programmers. Udah lama ya gua nggak bahas Linux. Sibuk sama Python bro. Linuxnya ditinggalin ya. Oke, di video kali ini gue mau bahas tentang redirection nih. Redirection itu apa sih sebenarnya? Jadi fungsi dari redirection ini adalah untuk mengirim output dari suatu program yang kita buat ya ke dalam file lain gitu, atau dikirim langsung ke program lainnya. Contoh di kasus misal gue pakai set atau grep ya. Nah, karena si set dan grep ini dia nggak ngedit filenya langsung di tempat, tetapi dia mengirim outputnya itu ke terminal atau ke command line gitu. Jadi kalau kita mau simpen si output dari file, output dari program set atau command set ini, gue harus memindahkan atau mengirim si output dari set ini ke file lain. Nah, inilah dibutuhkan si redirection. Jadi redirection itu dibagi jadi satu arrow dan dua arrow seperti ini ya. Kalau satu arrow doang ya, satu arrow itu dia bakal ngebuat file baru, atau dia bakal meng-override konten yang udah ada di file yang udah ada gitu. Misal nih, gue ada file namanya biodata.txt. Gue print dulu ya konten dari biodata.txt gue. Ini ya seperti ini ya. Seperti ini, oke. Cara pakai redirection itu seperti ini. Jadi gue pakai titik ya metaforanya di sebelah kiri dari arrow, di sebelah kiri dari lambang arrow ini, mau teks atau data yang dihasilkan dari komen yang kita buat ya di sebelah kirinya itu bakal dipindahkan atau bakal dikirim, di redirect gitu ke nama file yang ada di sebelah kanannya. Nah, di sebelah kanan dari lambang arrow ini lo orang kasih nama file yang misalnya kalau lo orang mau buat file baru, ya tinggal buat file baru. Kalau filenya itu udah ada, tinggal masukin nama file. Oke, ngerti ya? Jadi di sini nama file. Seperti ini sintaks untuk redirection. Sekarang gue mau pakai si file biodata.txt ini untuk cari contoh ya. Gue mindahin 10 baris pertama aja deh. Nah, kalau lo orang di video terakhir gue kan udah bahas tentang head dan tail tuh. Nah, kalau head itu kan print 10 baris pertama yang ada di file. Kalau tail itu 10 baris terakhir. Jadi gue mau coba aja head biodata.txt. Nah, ini kan comment line gue nih, komen gue kan. Terus gue kasih lambang arrow. Terus karena gue belum ada file yang mau gue pindahin, belum ada tujuannya, gue buat file baru, contoh hasil.txt, seperti ini ya. Jadi sintaksnya seperti ini bro. Sebelah kiri, yang di sebelah kiri yang dari lambang sama arrow ini, ya, hasil yang data atau teks yang dihasilkan dari command line ini bakal dipindahkan oleh si lambang arrow ini ke hasil.txt. Oke, gue run ya, coba. Gue ls. Tuh, hasil.txt itu udah kebuat. Coba kita lihat kontennya sekarang. Lihat ya, konten yang ada di hasil.txt itu 10 baris pertama yang ada di biodata.txt. Kalau dua lambang arrow, bedanya dengan satu lambang arrow itu, si dua lambang arrow ini dia nggak bakal meng-override konten yang udah ada ya. Ngerti ya? Bedanya cuma itu doang sih, dia bakal nambahin doang. Dia bakal nambahin atau append ya, di append teksnya itu ke akhir baris dari konten filenya. Contoh seperti ini. Gue jelasin dulu ya, kalau yang pakai satu lambang arrow ini dia bakal meng-override gitu. Sekarang gue tail biodata.txt, gue pakai satu lambang arrow lagi nih ke hasil.txt. Lihat ya, kalau gue run, kalau gue lihat kontennya lagi si hasil.txt, tuh dia udah jadi 10 baris terakhir yang tadinya dalamnya itu konten dari si hasil.txt itu 10 baris pertama dari biodata.txt, sekarang udah di override menjadi 10 baris terakhir karena gue pakai tail. Jadi si satu lambang arrow ini dia bakal meng-override konten yang udah ada gitu. Kalau gue pakai dua lambang arrow, terus gue ganti nih, coba. Gue pakai apa ya, contoh head ya, head biodata.txt, gue masukin ke hasil.txt. Kita kontennya kita lihat lagi. Tuh, lihat ya. Ini kan terakhir dari cat hasil.txt yang terakhir kan kasih makan Godzilla ya terakhirnya. Gue lihat nih, kasih makan Godzilla di sini. Tuh, lalu di bawahnya ada 10 baris
dari biodata.txt yang ditambahkan ke dalam hasil.txt. Jadi dua lambang arrow ini seperti ini bro fungsinya. Kalau gue nyaranin sih lebih aman sebenarnya pakai dua lambang arrow ya. Meskipun emang tujuan lo orang mau mengoverride konten yang udah ada di file, ya udah nggak apa-apa gitu. Lebih baik pakai dua lambang arrow dulu. Nah kalau lo orang baru sadar, oh ya gue mau override aja deh, tinggal jalanin lagi komennya lalu kasih satu lambang arrow, dia bakal mengoverride semuanya. Simple ya. Jadi redirection seperti itu bro fungsinya. Kasus-kasusnya itu untuk memakai redirection ini sangat beragam ya. Karena menurut gue pribadi si fitur redirection ini sangat penting gitu. Contoh misalnya gue mau cari, ini contoh aja ya, kalau lo orang belum ngerti command find nggak apa-apa, gue jelasin kenapa si redirection ini sangat penting dulu ya. Gue find, cari di home directory gue, regex ya, regular expression, dot asterisk, lalu dot. Pokoknya inti dari command ini, gue pengen cari semua file yang akhirnya atau extension dari file tersebut .xcf gitu ya. Nama filenya itu bla 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 .xcf ya, ngerti ya. Nah, terus gue pindahin si outputnya itu ke xcf file, coba ya. Nah, dia lagi nyari nih si find command-nya. Udah, kalau udah, gue ls lagi. Tuh, sekarang udah ada si file xcf.file. Gue lihat kontennya. Tuh, lihat ya. Jadi, dari find command ini, dia bakal nyari semua file dengan extension .xcf di komputer gue. Lalu outputnya itu bakal dipindahkan ya, di redirect ke file ini, xcf_file. Jadi, fungsinya seperti ini guys, si redirection nih. Sangat amat penting sih buat gue. Kalau kita mau mencari sesuatu gitu. Terus outputnya itu mau kita pindahkan ke file. Oke, mantap redirection seperti itu bro. Lanjut, gue mau bahas tentang pipe ya. Lambang vertical bar ini. Atau disebutnya the pipe gitu di Linux. Jadi fungsinya the pipe ini seperti ini. Misalnya gue head biodata.txt tadi. Terus gue kasih pipe. Terus gue kasih tail -1. Ntar deh, gue selesai dulu, ntar gue baru share, gue jelasin. Lalu gue redirect ke coba.txt ya. Kita ls, kita lihat kontennya si coba.txt. Dia bakal keluar tidur. Jadi tidur ini sebenarnya apa gitu? Gue lihat lagi konten biodata.txt, tidur tuh ada di mana? Tidur itu ada di baris ke 10 ya sebenarnya. Tidur tuh ada baris ke 10, jadi komen line ini, komen yang gue masukin ini, maksudnya apa? Cari head ya, head biodata.txt kan 10 baris pertama di biodata.txt. Lalu, kenapa ada si pipe ini, si vertical bar ini? Jadi si pipe ini fungsinya adalah untuk mengikat program bersama-sama gitu. Jadi ibaratnya dua program digabungin jadi satu gitu. Jadi head biodata.txt gue gabungin dengan tail -1 gitu. Jadi kalau lo orang bingung kenapa bisa dapet tidur bro, kan head biodata.txt kan 10 baris pertama ya. Nah, baris ke-10-nya itu which is tidur kan. Sedangkan tail -1 itu dia adalah ngeprint baris terakhirnya gitu. Jadi yang keluar ya tidur. Kalau gue mau print tail -2, dia bakal ngeprint 2 baris pertama dari terakhir tuh. Makan dan tidur. Dan seterusnya, tail -3 dan lain-lain. Jadi seperti ini. Jadi fungsi si pipe itu untuk mengikat program secara bersama. Ibaratnya kayak output dari sebuah program ya, output dari sebuah program itu bisa dipakai sebagai input di program lainnya gitu. Inilah fungsi si pipe. Nanti gue bakal bahas lagi cara penggunaan pipe ini di kasus-kasus yang lebih kompleks itu seperti apa ya. Karena sangat efisien untuk memakai si pipe kalau kita mau menggabungkan dua program. Oke, thank you bro. Jadi gue bahas itu aja di video kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Thank you, bye-bye.